Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali pada seri yang kedua. Kali ini saya akan membahas tentang masa lanjut usia beserta pengelolaannya. Yang disebut dengan lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun atau lebih. Nah, hal ini merupakan pengertian lansia dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998. Proses perkembangan lanjut usia merupakan proses perkembangan yang alamiah. Pada masa ini lansia akan mengalami berbagai perubahan. Tentunya Bapak dan Ibu sudah merasakannya. Contoh perubahan tersebut adalah adanya perubahan fisik, mungkin kulit yang sudah mulai mengkeriput, ya, adanya perubahan sosial. Dulunya yang Bapak dan Ibu aktif bekerja, kemudian sekarang sudah memasuki masa pensiun. Kemudian adanya perubahan aspek seksualitas, adanya aspek spiritualitas, dan perubahan-perubahan yang lainnya. Dan perubahan ini tentunya memerlukan adaptasi dan penyesuaian untuk tercapainya integritas diri bagi lansia. Nah, kemampuan lansia di dalam mengatasi ataupun menghadapi perubahan ini tentunya sangat berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Sehingga pada kali ini saya akan membahas tentang perkembangan masa lanjut usia beserta dengan tugas-tugas perkembangan lansia sehingga kita bisa menghadapi masa lansia dengan lebih baik lagi. Berbagai upaya perlu dilakukan dan upaya-upaya ini dapat dilakukan dan harus dilakukan yang pertama oleh lansia itu sendiri, kemudian lingkungan yang terdekat yaitu keluarga. Ada berbagai hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh sebuah keluarga yang telah memiliki lansia. Kemudian upaya tersebut perlu juga dilakukan oleh lingkungan ataupun masyarakat sekitar. Ada beberapa yang harus dilakukan juga oleh pemerintah, ya. Dalam hal ini pemerintah memang harusnya juga memperhatikan lansia sehingga nantinya kita lansia tersebut dapat memaksimalkan potensi-potensi yang masih dimilikinya serta meminimalkan efek penuaan sehingga lansia kesejahteraannya dapat meningkat serta integritas dirinya pun juga dapat selalu terjaga. Ini saya akan menjelaskan berbagai perubahan pada masa lansia. Perubahan yang pertama yang tentunya sangat mudah untuk diketahui yaitu adanya perubahan biologis. Perubahan biologis merupakan proses penuaan yang berdampak pada penurunan daya tahan fisik serta kerentanan terhadap penyakit. Sehingga dari hasil Kementerian Kesehatan pun cukup banyak, ya, lansia ataupun keluhan-keluhan ataupun penyakit-penyakit yang banyak diderita oleh lansia, ya. Kemudian perubahan yang kedua adalah perubahan secara sosial. Apa yang disebut sebagai perubahan sosial? Seringkali lansia dipersepsikan sebagai sesuatu yang negatif atau tidak dapat memberikan manfaat bagi keluarga ataupun masyarakat. Tentu saja sebenarnya ini adalah persepsi yang negatif, ya. Karena tentunya tidak semua lansia tidak berguna di masyarakat. Banyak lansia yang masih dapat berkontribusi terhadap masyarakat dan masih dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Perubahan yang ketiga adalah perubahan dari aspek spiritual ataupun aspek keagamaan ataupun aspek keyakinan. Dalam hal ini, peningkatan dalam beragama atau kepercayaan yang terintegritas di dalam kehidupan lansia. Ya, tentunya kita mengharapkan bahwa pada masa lansia ini dari aspek spiritualitas ataupun keagamaan lansia dapat meningkatkan ibadahnya, ya. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah dari aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi ini tentunya pada masa lansia mungkin Bapak Ibu yang bekerja sebelumnya saat ini telah memasuki masa pensiun. Sehingga dengan adanya masa pensiun ini tentunya terjadi penurunan dalam hal masalah finansial ataupun pendapatan keluarga permulanya. Tentu saja kalau usia pensiun sudah mulai menurun pendapatannya, sehingga pada masa ini lansia perlu memikirkan kembali, ya,
terkait dengan pengeluaran-pengeluaran yang harus dikeluarkan, serta bagaimana mengatur ataupun mengelola keuangannya. Dan perubahan yang selanjutnya itu adalah perubahan dari aspek seksualitas, ya, karena memang pada perempuan dan juga pada laki-laki, tentunya pada masa lansia ini ada berbagai perubahan. Hanya sebagai contoh, kalau pada masa lansia perempuan, ya, sudah mulai memasuki tidak haid dan lain sebagainya, ya, sehingga seringkali pada masa lansia ini seringkali mengalami gangguan aktivitas seksual yang tentu saja hal ini juga perlu kita perhatikan, ya. Dan kalau seandainya lansia mempunyai keluhan, tidak perlu malu untuk menyampaikannya kepada tenaga kesehatan, sehingga nanti tenaga kesehatan tentunya dapat memberikan nasihat-nasihat yang sesuai dengan masalah yang ada. Selanjutnya kita akan membahas tentang tugas dan tahap perkembangan masa lansia. Di sini saya akan mengutip apa yang disampaikan oleh ahli, yaitu Erik Erikson, bahwa tahapan perkembangan lansia disebut sebagai integritas diri, ya. Sedangkan yang lansia yang tidak dapat mencapai integritas diri, dia akan mengalami isolasi ataupun putus asa. Nah, apa yang disebut sebagai seorang lansia yang mempunyai integritas diri yang baik? Seorang lansia yang mempunyai integritas diri yang baik, maka dia akan mempunyai sikap yang tangguh, mempertahankan prinsip, kemudian dan hal ini menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Integritas diri berarti memiliki sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran, dan seseorang yang memiliki integritas pribadi maka akan tampil penuh percaya diri serta tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya hanya untuk kesenangan sesaat saja. Sedangkan lansia di mana yang tahapan perkembangan lansianya tidak terpenuhi, maka biasanya lansia akan mengalami isolasi diri, dia akan berputus asa, dia akan menutup diri dari diri maupun lingkungannya. Ini adalah tugas pada masa lansia. Yang dimaksud dengan tugas adalah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang dalam hal ini pada masa lansia. Pada intinya tugas masa lansia adalah bahwa seorang lansia harusnya sudah bisa menerima kehidupannya sebagai sesuatu yang berharga dan juga bermakna. Ini adalah apa saja ciri-ciri lansia yang dimana dia mampu mencapai integritas diri yang baik, dan juga saya akan jelaskan juga karakteristik lansia yang mengalami putus asa ataupun isolasi. Beberapa ciri-ciri lansia yang memiliki integritas diri yang baik, yaitu bahwa lansia itu memiliki harga diri yang tinggi, harga diri yang baik. Kemudian lansia tersebut merasa bahwa kehidupannya itu bermakna, merasa bahwa kehidupannya itu berarti baik bagi diri maupun bagi lingkungannya. Ciri yang selanjutnya adalah lansia tersebut dapat menerima nilai dan keunikan orang lain. Karena memang setiap orang ataupun setiap individu itu adalah sesuatu yang unik, yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ciri yang lain adalah lansia tersebut dapat menerima dan menyesuaikan kematian pasangan. Karena pada umumnya lansia akan memiliki ataupun memiliki pasangan yang mungkin sudah meninggal ataupun yang lainnya. Nah, lansia tersebut dapat menerima kematian tersebut dan juga menyesuaikan. Selanjutnya, ciri yang lain bahwa seorang lansia yang memiliki integritas diri yang baik adalah lansia tersebut menyiapkan dan menerima datangnya kematian. Karena memang masa lansia itu adalah masa akhir dari suatu kehidupan seseorang. Dan yang terakhir, ciri-ciri lansia yang mempunyai integritas diri yang baik adalah lansia tersebut dapat melaksanakan kegiatan ibadah secara rutin. Apa saja ciri-ciri lansia yang mengalami putus asa ataupun isolasi? Yang pertama adalah lansia tersebut mempunyai harga diri yang rendah, sehingga menyebabkan lansia tersebut merasa minder. Kemudian lansia tersebut bisa menyesali ataupun mencela kehidupan yang pernah dilaluinya.
Selanjutnya, lansia tersebut merasakan kehilangan, tidak memiliki makna hidup, kemudian masih menginginkan berbuat lebih banyak lagi, namun merasa ketakutan karena tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan semua hal yang ingin dilakukan. Selanjutnya, ciri-ciri lansia yang mengalami putus asa adalah seringkali menyalahkan diri sendiri, orang lain, lingkungan, ataupun juga pasangannya, sehingga seringkali lansia yang mengalami putus asa ini dia akan menutup diri dan selanjutnya akan mengisolasi diri. Saya akan menyebutkan 5 tugas masa lansia. Tugas yang pertama adalah lansia harus mampu menerima perubahan penuaan. Sebagaimana yang kita ketahui, pada masa lansia ini akan mengalami berbagai macam perubahan. Yang mudah sekali kita lihat adalah perubahan dari sisi fisik, di mana mungkin kulitnya mulai keriput, penglihatannya mulai rabun, bisa jadi pendengarannya mulai berkurang, kemudian juga mungkin gigi-gigi sudah mulai lepas dan yang lain sebagainya. Sehingga di sini karena adanya berbagai perubahan yang seperti tadi saya sampaikan, pada masa lansia ini seringkali akan mengalami berbagai masalah kesehatan, apalagi jika pada masa-masa sebelumnya ketika muda, ketika masa remaja dan lain sebagainya, lansia tersebut memiliki kebiasaan yang kurang baik. Ini diperlukan pemahaman dan juga penerimaan dari lansia bahwa berbagai perubahan tersebut memang adalah sesuatu yang alamiah, adalah sesuatu yang wajar, ya. Sehingga jika seringkali lansia tersebut mempunyai suatu masalah kesehatan, yang pertama kita harus bersabar, tetapi kita juga harus tetap berusaha agar masalah kesehatan tersebut tidak sampai mengganggu kualitas hidup kita. Kemudian juga lansia kita harus mulai beradaptasi terhadap berbagai perubahan aspek biologi maupun juga aspek seksual. Mungkin sebagai contoh, lansia, terutama mungkin lansia laki-laki seringkali mempunyai masalah ataupun mengeluhkan terkait dengan aspek seksual. Hal ini kalau seandainya lansia-lansia tersebut memiliki berbagai masalah kesehatan, maka tentunya lansia bisa menghubungi tenaga kesehatan dan kemudian mendapatkan nasihat-nasihat kesehatan. Kami di sini, ya, karena pada lansia ini seringkali mempunyai berbagai masalah kesehatan, dan tentu saja masalah kesehatan ini tentunya seringkali tidak bisa diselesaikan 100% kemudian pulih seperti sedia kala, sehingga penerimaan lansia terhadap masalah kesehatan ini saya kira sangat diperlukan. Akan tetapi lansia yang mengalami masalah kesehatan harus tetap positive thinking, harus tetap berpikir positif, ya, sehingga tidak terlalu merasa kecewa ataupun merasa berputus asa. Tetapi kalau seandainya kita memandang masalah kesehatan yang ada, kemudian kita sudah melakukan berbagai hal terkait dengan masalah kesehatan ini, dan kita memandangnya mungkin dari sisi agama, ya, insya Allah mungkin sebagai contoh bahwa adanya masalah kesehatan kalau diterima dengan ikhlas akan bisa sebagai penembus mungkin dosa-dosa kita. Hal ini akan lebih mudah bagi kita untuk menerima dan juga beradaptasi. Yang kedua dari seorang lansia, tugas masa lansia, yaitu lansia mampu menyebutkan keberhasilan masa lalu. Setiap lansia, saya yakin pasti pada masa-masa sebelumnya itu mempunyai keberhasilan-keberhasilan di dalam kehidupannya. Nah, di dalam hal ini tugas yang perlu dilakukan oleh lansia yaitu yang pertama, lansia bisa mengenang masa lalunya, kemudian bisa menceritakan kepada anak cucunya, dan juga lansia harus mempunyai pandangan hidup yang selalu positif. Yang ketiga adalah lansia harus mampu menyebutkan makna hubungan sosial. Di sini hubungan sosial adalah hubungan lansia dengan keluarganya sebagai seseorang ataupun yang paling dekat dengan lansia, kemudian hubungan dengan teman-temannya, terutama teman-teman seusianya, dan juga hubungan dengan tetangga dan juga lingkungan sekitarnya. Sangat disarankan lansia selalu menjaga hubungannya, ya, selalu mungkin berkomunikasi, selalu ngobrol dengan keluarganya, dengan mungkin
anak cucunya, ya, lansia harus masih mampu ataupun membina hubungan dengan teman-temannya, ya, apalagi sekarang dengan adanya telepon, bisa berkomunikasi dengan telepon, bisa berkomunikasi dengan WhatsApp sebagai contoh. Itu adalah saya kira sesuatu yang sangat mudah untuk lansia, dan hal ini sangat penting baik untuk kesehatan badannya dan juga untuk kesehatan pikiran dari lansia, karena dengan bertemu dan ngobrol dengan teman, dengan keluarganya, ya, mungkin stres-stres yang ada di dalam pikiran lansia itu akan berkurang. Lansia, adanya persahabatan ini juga, kalau seandainya lansia mempunyai persahabatan, hubungan yang baik dengan keluarga maupun dengan orang lain, jika lansia memiliki situasi yang sulit, mungkin ada suatu masalah, maka lansia tersebut akan lebih mudah menyampaikannya dan akan lebih mudah untuk mendapatkan mungkin solusi-solusi ataupun dukungan-dukungan di dalam mengatasi masalah lansia. Yang keempat adalah lansia melakukan kegiatan sehari-hari. Tentunya kalau seandainya kita di dalam rumah setiap hari berdiam diri, hanya duduk, ya, justru membuat kita tidak sehat, membuat badan-badan kita itu pegel semua. Dan mungkin pegel-pegel di badan ini menjadi suatu keluhan yang umum, ya, untuk seorang lansia. Nah, saya kira lansia bisa menjalankan kegiatan yang sehari-hari. Intinya lansia boleh menjalankan kegiatan sehari-harinya sesuai dengan kemampuan. Kegiatan sehari-hari tersebut misalnya olahraga ringan, kalau jika pagi jalan kaki, ya, jalan-jalan di sekeliling rumahnya, itu akan sangat bagus untuk lansia untuk mempertahankan peredaran darahnya tetap lancar, dan juga penumpukan asam laktat yang ada di dalam tubuh ini kemudian menjadi lebih mudah terurai, sehingga kebugaran lansia ini menjadi bisa lebih ditingkatkan. Kegiatan sehari-hari yang lainnya sebagai contoh mencuci, mengepel, sebagai contoh memasak, hal itu masih bisa dilakukan oleh lansia, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Contohnya adalah kegiatan berdagang, bercocok tanam, kemudian mungkin memelihara hewan peliharaan. Hal ini sangat bagus sebagai sesuatu yang positif yang perlu dilakukan oleh lansia, sehingga lansia tersebut tidak merasa kemudian hanya berdiam diri terus. Jika seorang lansia berdiam diri terus, lama-lama badan akan terasa capek, dan mungkin pikiran pun menjadi terasa lebih tidak nyaman. Terus yang kelima adalah lansia mampu menjalankan kegiatan beribadah. Di sini sangat diharapkan seorang lansia mampu menjalankan kegiatan beribadah sehari-hari, dan juga sampai mampu merasakan nikmatnya beribadah, kemudian juga mampu merasakan makna dari suatu kegiatan beribadah. Kegiatan ibadah ini sebenarnya sangat penting di dalam kehidupan seseorang, terutama untuk lansia. Seorang lansia bisa memaknai semua kejadian, semua masalah yang dihadapinya, memaknai semua kehidupannya dari sisi agama. Sisi agama insya Allah akan menjadikan sesuatunya menjadi lebih mudah. Seperti yang tadi saya contohkan, ketika seorang lansia mempunyai masalah kesehatan yang seringkali tidak bisa terselesaikan dengan sempurna, kalau kita melihatnya mungkin dengan sisi agama, bahwa sebagai contoh kalau di Muslim, seorang lansia yang mengalami ataupun seseorang yang mempunyai sakit, memaknainya bahwa sakit sebagai penghapus dosa-dosa, insya Allah itu akan menjadikan lebih mudah. Sehingga di sini diharapkan para lansia mampu menjalankan kegiatan ibadah sehari-harinya. Bagi yang muslim bisa di masjid ataupun di rumah kalau seandainya sudah tidak mampu ke masjid, ya. Kemudian untuk yang Katolik ataupun Protestan bisa ke gereja, ataupun bisa ke kelenteng, ataupun bisa ke wihara. Nah, sehingga diharapkan semua lansia bisa menjalankan kegiatan beribadah sehari-hari. Dan juga kegiatan ibadah ini diharapkan lansia mampu memupuk komunikasi, baik komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi terutama komunikasi dengan Tuhan, ya, di dalam mempersiapkan kehidupannya selanjutnya, dan juga untuk mempersiapkan, tentu saja untuk mempersiapkan kematian. Saya sudah menjelaskan tentang tugas yang harus dilakukan oleh lansia pada masa lansia ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan
apa saja tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh keluarga agar lansia tersebut mampu melakukan tugas masa lansia. Yang pertama adalah sebuah keluarga harus mampu membina hubungan yang baik dengan lansia, membina hubungan yang bisa mendukung lansia. Kemudian keluarga juga seharusnya mampu mendiskusikan masalah-masalah apa saja yang dialami oleh lansia. Dan selanjutnya dari hasil diskusi ini, nanti keluarga mampu mendukung ataupun membantu bagaimana cara mengurangi ataupun mengatasi masalah kesehatan lansia yang ada. Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan oleh keluarga di dalam menstimuli masa lansia ataupun tugas-tugas perkembangan lansia ini? Yang pertama adalah sebuah keluarga harus mampu mendengarkan lansia dengan tulus. Karena seringkali lansia akan menyampaikan masalah-masalahnya, mungkin masalah kesehatan, masalah finansial, ataupun masalah keluarga yang lainnya. Sehingga sebuah keluarga kita harus mampu mendengarkan lansia dengan tulus. Kemudian keluarga juga bisa mendengarkan tentang kerja, tentang hobi, tentang pencapaian masa lalu, serta pengalaman-pengalaman hidup dari lansia. Insya Allah pengalaman hidup yang telah disampaikan oleh lansia itu akan sangat bermakna untuk kita, bagi yang kita masih lebih muda dari lansia. Kemudian keluarga bisa juga memberikan ataupun mempertahankan minat lansia. Keluarga bisa memberikan aktivitas-aktivitas yang baru yang tentu saja kita lihat juga kita sesuaikan dengan hobi, kita sesuaikan dengan kesenangan, kita sesuaikan dengan kemampuan lansia di dalam melakukan suatu kegiatan tersebut. Kemudian kita juga sebagai keluarga, kita bisa menggunakan humor ketika berkomunikasi dengan lansia, sehingga komunikasi yang kita jalin dengan lansia kita harapkan menjadi lebih akrab lagi, lebih dekat lagi, lebih erat lagi, dan kemudian keluarga dan lansia tersebut akan merasakan kehangatan sebuah keluarga yang di dalamnya ada lansia. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan tahapan perkembangan lansia, tugas perkembangan lansia, dan juga apa yang bisa dilakukan oleh keluarga di dalam mendukung tugas-tugas dan tahapan perkembangan lansia. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam 4P ya. Salam 4P agar lansia mampu, terutama lansia dengan hipertensi, mampu menjalankan kehidupannya dengan lebih baik.